Oke, selamat malam semuanya. Klarifikasi ini kembali kami sampaikan sebagai pelengkapan data terkait kaburnya Saudari IWW dari rumah Desa Karangkonang. Berdasarkan keterangan para pihak, ya saya mengetahui pertama kali bahwa Saudari IWW kabur dari rumah dan diculik oleh Bribka Bambang Permadi CS dan kroni-kroninya diantaranya ada besut dan tukang ojek di Gabus. Itu diberi keterangan oleh Sodik ya, Suwawi, Sodik dan Warsito, kalau Saudari Ida Wayu Widiawati itu disembunyikan, didelikke di rumah Dukun Cabul Sritomo Tambaromo. Itu 2 tahun setelah kejadian. Jadi kejadian pada tahun 2011, pertengahan 2011, saya baru mengetahui keberadaan Saudara Indah Wayu Widiawati itu awal tahun 2013. Bahkan Maret lah, sekitar Februari, Maret, April itu baru saya ketahui. Maka Mei dan Juni itu saya mulai melapor ya, karena laporan di daerah, di Polsek maupun Polres Pati saya merasa tidak ditanggapi dan terabaikan selama 3 tahun. Lalu saya sengaja melaporkan kasus ini ke Kontras, ke Kompolnas, Ombudsman dan Komnas HAM, juga KPAI. Sudut pandang saya di dalam pelaporan, saya melaporkan minggatnya ya, kasus minggatnya, hilangnya Saudari Indah Wayu Widiawati dari Desa Karangkonang itu ke Polsek Winong, yaitu tentang penculikan Indah Wayu Widiawati dan rangkaian kekerasan kepada saya. Namun saat itu tuduhan berbalik bahwa saya dituduh melakukan KDRT dan lain sebagainya, padahal kami adalah korban yang sangat mencintai dan menyayangi istri dan anak dengan cara memberi kehormatan dan penghargaan setinggi-tingginya, yaitu merekomendasikan dan mensponsori untuk jadi PNS. Adapun penyelewengan dan perselingkuhan Saudari Indah Wayu Widiawati dengan banyak orang, baik rekan guru maupun oknum polisi, itu sebenarnya jauh hari sedini mungkin sudah kami tutup-tutupi. Artinya saya tidak mau mengungkap, karena kita konsultasikan dengan kepolisian, pembuktian overspell itu sangat sulit dan rumit dan bisa menjadi bumerang bagi pelapor. Jika tidak bisa membuktikan, nanti jadi fitnah dan sebagainya, tetapi sebenarnya itu bukti. Dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Selamat di Ledi 2 yang tidak memberi beban kepada kami. Beban pembuktian akan ditanggung dan dicari oleh kepolisian, bukan kepada kami. Saya hanya memberikan keterangan, petunjuk tentang siapa saja yang berhubungan dengan Indah Wayu Widiawati. Perlu diketahui bahwa Indah Wayu Widiawati diperkenalkan pergaulan di Tambak Romo, yaitu di Pak Yamto, di sekitar Supawatin dan sebagainya itu oleh Siswanto. Jadi perpindahan dari Winong ke Tambak Romo kemungkinan besar yang mencarikan tempat adalah Siswanto dan Surini, karena Surini dan Siswanto punya hubungan baik dengan orang-orang di Tambak Romo, karena selain dia dalang juga kepala dinas atau pengawas di Gabus. Sedangkan penculikan di Gabus, ya, perampasan dan penculikan termasuk percobaan pembunuhan kepada saya oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kemungkinan besar juga ada keterlibatan dalang atau pemikiran Saudara Siswanto, karena kewilayahannya di Gabus dan Jamaksari. Bisa ditanyai Siswanto berperan sebagai apa, karena saat itu Siswanto memegang dana terkait dengan lelang dana desa dan sebagainya. Ini konspirasi antara BPD dan LMD, juga kepala desa di Karangkonang. Waktu itu sejumlah 152 juta ke atas sampai 200 juta lah. Jadi itu ada upaya penyembunyian dana
ya, talangan dana lebih dari lelang bondo desa sebelum adanya pemilihan Pelkades. Dan arah daripada bidikan itu mau ke saya atau ke istri saya untuk dipermasalahkan menjadi perkara kriminal dan korupsi. Maka dari itu kami meminta kasus ini diteliti secara terbuka, benar-benar adanya keterlibatan Siswanto, ya, seorang pengawas Dinas Pendidikan Distrik Gabus. Artinya bahwa minggatnya Indah penculikan itu bisa ditanya kesaksian daripada saudara Subi sendiri pasang badan membenarkan minggatnya Indah Wayu Widiawati karena KDRT dan karena suaminya tidak mencukupi, ya, tidak mencukupi kebutuhan, itu tidak memberi tanggung jawab dan sebagainya, itu menjadi pendulu minggatnya IWW. Kita harus mencari saksi, saksinya adalah keluarga, ibu saya, tetangga, RT, RW, yang waktu itu careknya adalah Sudar, kepala desanya Warso, kami tuanya Subi yang waktu itu menjadi merangkap RW, dan RT-nya adalah saudara Jabir. Jadi kembali Bapak Kepolisian untuk meminta keterangan kepada saudara Jabir yang waktu itu masih menjadi RT, terus RW-nya adalah Subi yang adalah kami tua Karangkonang, kepala desanya masih Warso. Itu mengusut dari situ ada urusan apa, apakah memang ada konspirasi besar untuk menculik dan membawa kabur istri saya itu untuk agenda menghancurkan saya dan kriminalisasi. Jelas ini adalah kriminalisasi sistematis yang diduga keterlibatan juga oknum anggota Polsek Winong, Subur Cahyono CS termasuk Wetnyo, terus oknum anggota di Polsek Gabus, Suwarno, Suwandi, dan yang lainnya, Suwarno, Suwandi, dan yang satunya itu ada siapa itu, Patno dan sebagainya, Anwar, dan tentunya anggota-anggota di Polsek Tambaromo, Polsek Kayen, dan Polsek Sukolilo. Kalau Polsek Sukolilo tentu ada hubungannya dengan Mulyadi. Kita harus melakukan pemetaan keterlibatan oknum-oknum anggota polisi di dalam menutupi perkara ini atas intensi pribadi, karena kasus ini kalau meledak dan mencuat tentu oknum polisi itu bisa kena hukum, kena diperadilankan dan dituntut untuk dipecat dan jadi sanksi yang berat. Maka dari itu kasus penculikan, perampasan, perampokan, dan intimidasi, percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permati ini sangat urgen dikembangkan, dan Bribka Bambang Permati untuk ditangkap, diproses hukum atas terjunnya sistematis dari Propam di Mabes Polri untuk mengambil alih kasus ini, dan Bribka Bambang Permati untuk diproses secara hukum karena membackingi kejahatan yang dilakukan Indah Wayu Widiawati. Yang jelas Indah Wayu Widiawati juga merekayasa pembunuhan kepada saya itu kalau di Magelang itu 2 kali, Pak. Di Magelang itu saya pernah dihadang, dicegat waktu saya sepeda motor saya grand, saya dipukuli di sebelah kuburan itu dan motor saya dibuang di parit. Terus kedua kalinya saya datang lagi pakai mobil, ya, Avanza hitam bersama teman-teman, juga mau dipersekusi oleh Mamoh di depan rumah mertua dalam rangka untuk membujuk, merayu, dan mengajak saudara Indah Wayu Widiawati untuk kembali. Tetapi dengan kesombongannya dan kecongkaannya, Indah Wayu Widiawati menolak untuk diajak kembali, rujuk pulang, dan terus berjalan menggugatkan cerai kepada saya. Maka dari itu saya memohon agar kasus ini dikembangkan, kasus ini dapat diselidiki dengan baik, dan petunjuk-petunjuk selanjutnya bagaimanapun juga akan saya ungkap, saya sampaikan siapa-siapa saja yang diduga terlibat di dalam merancang, menculik, membawa kabur istri seorang lain. Ada petunjuk lain bahwa saudara Indah Widiawati itu setelah diculik di tengah jalan itu disembunyikan di rumah Subi Godo, ya, dan Sri Mulyani Godo, yaitu di depan Masjid Godo.
juga disembunyikan di beberapa tempat di Gunung Panti, di rumahnya Suwawi, dan disembunyikan di Paras, juga ditaruh di tempat lain, di Medak, dan ditaruh di Undaan Kudus, ditaruh di Kayen, ditaruh di wilayah-wilayah lain di Mojogerot oleh Bribka Bambang Permati, dan petunjuk-petunjuk lain ada di Jatwati, di rumahnya Jarwati, Jatwati di Jarwati di mana itu, di Mahbang. Maka dari itu petunjuk yang bisa sampaikan hanyalah keterangan kedekatannya dengan Jaswati, dengan Sudiatna, dengan Rusmini dan Patim, ya, Bu Patim di Siderjo, terus Rusmini di Tambak Romo, dan Sukowati Suudi di Tambak Romo. Kedekatan-dekatan itu menjadi dasar, silahkan Bapak Reskrim untuk melakukan pengembangan, melakukan penyelidikan maraton agar lebih jelas apa maksud daripada kaburnya Indah Wayu Widiawati sampai 12 tahun berjalan tidak terungkap. Apa saja, siapa saja yang terlibat, karena dia seorang PNS tentunya saja atasannya bisa terlibat, Bupati Pati bisa terlibat, BKD bisa terlibat, dan Inspektorat juga sudah pernah memanggil kita terangkan tentang minggatnya Indah Wayu Widiawati bukan karena KDRT, murni bukan karena KDRT. KDRT adalah sebuah kriminalisasi, pancingan dia untuk memasukkan saya ke penjara, sedangkan dia akan berpesta pora menikmati hasil kejahatan pencurian, penggelapan dan penguasaan atas harta saya, dibawa kabur dan dipakai untuk pesta pora dengan Bribka Bambang Permati. Petunjuk lain kemungkinan besar uang sekian banyak itu diberikan kepada kekasihnya, yaitu Bribka Bambang Permati, untuk modal naik pangkat. Lalu mereka bercinta, saling menjanjikan akan berumah tangga, ya, dijanjikan karena saudara Bambang Permati menurut keterangan ditinggal istrinya selama 12 tahun dalam hubungan ruwet, tidak jelas, lalu menjalin hubungan gelap dan perselingkuhan dengan Indah Wayu Widiawati, sebagaimana keterangan masyarakat di Tambak Romo, bahwa saudara Bribka Bambang Permati ini ruwet dan banyak masalah terkait dengan merusak rumah tangga orang, menghamili orang tidak bertanggung jawab, dan keterangan sering mabuk-mabukan di jalan, mengancam masyarakat, memeras, dan melakukan intimidasi, termasuk melakukan percobaan pembunuhan kepada saya dengan memerintahkan centeng, preman, dan pernah mencegat secara langsung mukuli saya di Jalan Jatisari, ya, di Jalan Ngantru, juga melakukan di Jalan Mojolawaran Gabus pada 11/11/2011 itu, dan targetnya adalah membunuh saya. Karena saya selama itu dikejar-kejar akan dibunuh oleh sindikatnya Bambang Permati, karena kami sudah membuka lebar-lebar semua kejahatan konspirasi Bribka Bambang Permati yang saat itu diduga dalam membackingi miras, narkoba, kejahatan pencurian sepeda motor, dan juga prostitusi, ya. Dan dugaan kuat saudara Indah Wayu Widiawati ini akan dijadikan germo atau dijadikan lonte atau PSK untuk melayani hidung belang, dan untuk di dinas dijadikan alat untuk gratifikasi seks dan kepentingan atasan-atasan untuk kepuasan mereka. Kami juga meminta kepolisian untuk memanggil dan meminta keterangan kepala-kepala sekolah SD 03 Tambak Romo, diantara Supawatin, Dahlan Istanto, Sunarto SPD, Sudarmati, pengawas Subagi, dan seorang kepala dinas pendidikan atas nama Muhammad Sutopo. Demikian keterangan ini kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi bahan kajian dan penyelidikan, penelitian untuk dapat segera menetapkan saudari WW menjadi tersangka, dan fakta-fakta hukumnya bisa segera digelar perkara dan menjadi bahan untuk penuntutan. Rencana penuntutan itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek Gabus, karena dalam hal ini yang punya gawe adalah Polsek Gabus,
TKP-nya di wilayah ya jurisprudensi ya di wilayah arbitrase gabus. Saya meminta kesediaan dan kesigapan, ketegasan daripada Bapak Kapolsek Gabus melalui Kasat Reskrim Polsek Gabus, Mas Aan Sudarmo dan yang lainnya di dalam rangka pengembangan kasus ini ke kiri dan ke kanannya, ke depan dan ke belakangnya akan diarahkan kemana. Kami sepenuhnya sangat percaya dan kami sangat cinta kepada kepolisian, karena bukan berarti selama ini tidak bekerja, tetapi memang karena kasusnya rumit, diperlukan waktu. Kami menunggu sampai 12 tahun pun saya tunggu, karena kasus ini tidak akan berlaku surut, karena kejahatan konspirasi, kriminalitas dan terkait dengan pemalsuan dokumen itu bisa berjalan sampai 30-35 tahun. Itu klarifikasi yang saya sampaikan kepada semua pihak. Atas kerjasama yang baik selama ini kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.